Shalom saudara. Saudara, hari ini saya akan membahas dengan Anda satu topik tentang faithfulness ataupun artinya tetap setia, kesetiaan. Saudara, ada dua jenis manusia yang dicari hari-hari ini di dunia ini. Pertama, orang-orang yang setia. Kedua, orang-orang punya komitmen tingkat tinggi. Saudara, kalau Anda memiliki dua karakter ini, itu berarti Anda menjadi orang yang sangat wanted di dunia ini. Saudara, kita akan baca sama-sama dalam kitab Lukas pasal 16 ayat 10 berkata begini. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara, the Message Bible itu berkata begini. Jesus went on to make this command. If you are honest in small things, you will be honest in big things. If you are crooked in small things, you will be crooked in big things. Dengan katanya begini, saudara. Alkitab, the Message Bible berkata, bukan hanya kata setia, tapi Message Bible berkata gini, honest. Honest artinya apa? Orang-orang yang jujur. Saudara, begini, setia ini sangat erat hubungannya dengan kejujuran. Saudara, setiap kita harus jujur dengan diri kita. Apakah kita setia? Saudara, begini, Tuhan tidak tertarik dengan kata-kata manis kita. Oh Tuhan, aku setia mengikuti Engkau, aku setia sampai mati. Saudara, Tuhan tidak tertarik dengan kata-kata kita yang hanya manis di bibir, saudara. Dengar baik-baik, saudara. Tuhan itu bukan lips reader. Tuhan itu heart reader. Tuhan bukan hanya membaca bibir kita, tapi Tuhan lebih tertarik dengan hati kita. Apakah kata-kata yang kita ucapkan itu benar-benar dari hati kita yang paling dalam? Saudara, menjadi orang yang setia itu menjadi kerinduan Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang setia. Saudara, kita akan baca satu lagi ayat firman Tuhan di dalam Amsal 20 ayat 6 berkata gini. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang-orang yang setia, siapakah yang menemukannya? The Amplified Version berkata begini. Many a man claim his own loyalty and goodness, but who can find a faithful and trustworthy man? Saudara, kata faithful, trustworthy man. Tuhan mencari orang-orang yang setia dan orang-orang yang trustworthy, orang-orang yang bisa diandalkan. Tuhan mencari orang-orang yang dengan kualitas seperti ini. Saudara, hari-hari ini, saudara, apakah Anda bisa menjadi orang-orang yang trustworthy? Saudara, saya akan bacakan satu terjemahan lagi, The Message Bible. Saudara, begini, kalau saya baca Alkitab, saya suka membaca Alkitab dalam beberapa terjemahan yang lain. Saya suka membaca dalam 3-4 terjemahan yang lain. Saudara, The Message Bible berkata begini, lots of people claim to be loyal and loving, but where on earth can you find one? Banyak orang, saudara, begini, mengasihi orang dan mereka berkata setia. Tapi di mana Anda bisa temukan? Saudara, hari ini begini, Tuhan mencari orang-orang yang setia. Jadi saudara, gini, kata kunci kita hari ini adalah setia, faithfulness. Dapatkah Tuhan, ketika Tuhan melihat dari surga, Tuhan melihat ke Anda dimanapun Anda berada hari ini, Anda sedang nonton video ini, bisa nggak Tuhan, saudara, Tuhan menemukan orang-orang setia? Faithful people, orang-orang yang setia mengikuti Tuhan, orang yang tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, orang berkata gini, Tuhan, aku mengikuti Yesus, sekali Yesus, Yesus selamanya, aku tidak akan pernah mundur, aku mau mengikuti Yesus. Bisa nggak Tuhan menemukan orang-orang yang setia? Saudara, salah satu bapak gereja namanya John Wesley. John Wesley itu setiap hari, saudara ya, dia berkhotbah sebanyak 3 kali. 3 kali, saudara. Setiap hari dia berkhotbah. Setiap hari dia berkhotbah 3 kali. Selama 54 tahun, saudara, dia berkhotbah. Dengan kata lain, saudara, dia sudah berkhotbah lebih dari
44,000 kali dia sudah berkhotbah, saudara. More than 44,000 times John Wesley telah berkhotbah. Kenapa, saudara? Karena dia tahu dia mau setia mengikuti Tuhan. Saudara, hal yang kedua yang John Wesley lakukan, John Wesley itu, saudara, menunggangi kuda. Dia pergi memberitakan Injil setiap tahun, tidak pernah kurang dari 5.000 mil. Dia pergi memberitakan Injil. Karena dia tahu Tuhan selamatkan dia. Dia diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Menjadi tanggung jawab dia untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Memberitakan Injil. Dia setia lakukan itu, saudara. Seumur hidup dia lakukan begitu. Hal yang ketiga, saudara. Beliau juga, saudara, John Wesley juga tahu, saudara, lebih daripada 10 bahasa. Dia tahu lebih dari 10 bahasa. Dia fasih lebih dari 10 bahasa. Kenapa, saudara? Dia pelajari bahasa-bahasa ini supaya dia dapat memberitakan Injil kepada suku-suku bangsa yang tidak mengenal. Saudara, dia lakukan itu. Ya, selanjutnya, saudara, waktu John Wesley pada usia 86 tahun, dia mengalami frustrasi. Kenapa, saudara? Karena dalam satu hari dia belum tentu dia bisa khotbah 2 kali. Karena dia sudah khotbah lebih daripada 50 lebih tahun. Dia berkhotbah setiap hari 3 kali. Ya, 3 kali. Ini sudah 86 tahun, usia yang cukup tua, saudara. Dia merasa frustrasi. Dia tidak bisa khotbah 2 kali, saudara. Tapi semangatnya tuh, saudara, yang luar biasa sekali. Kita bisa belajar dari orang ini, saudara. Nah, saudara, begini, setiap kita wajib setia. Wajib setia kepada Tuhan. Saudara, Tuhan selamatkan kita bukan secara kebetulan. You are saved, not by coincidence. Saudara diselamatkan Tuhan karena dia punya maksud dan tujuan. Kita diselamatkan supaya kita setia mengikuti dia. Setia sepanjang hidup kita. Saudara, begini, menjadi baik tidak cukup, saudara. Kalau bicara tentang baik, orang-orang di dunia, saudara, jauh lebih baik dari kita. Agama-agama lain itu diajar untuk melakukan kebaikan. Untuk melakukan kebaikan, saudara. Jadi kalau kita pikir mau bicara tentang baik, saudara, itu orang dunia bisa lebih baik dari gereja. Tapi ingat baik-baik, saudara. Orang yang baik belum tentu setia. Tetapi orang yang setia itu pasti baik. Pertanyaannya begini, saudara. Anda baik dan setia ataupun kedua-duanya? Jadi, saudara, kita yang harus menjadi orang Kristen yang setia mengikuti Tuhan. Kalau Anda setia, saya jamin Anda pasti baik. Anda pasti baik kalau Anda setia. Kalau Anda setia, Anda pasti baik. Saudara, kenapa hubungan suami istri retak? Kenapa begitu banyak suami istri, saudara, mereka cerai, saudara? Ada begitu banyak suami istri, saudara, mereka berantem setiap hari di rumah. Akar permasalahannya adalah kesetiaan. Salah satu pasangan tidak setia dengan pasangannya, maka terjadi keretakan dalam rumah tangga. Saudara, saya akan bahas dengan Anda, ada 4 kualitas yang dimiliki oleh Nuh. Kualitas pertama, saudara, adalah Nuh itu orang yang dapat dipercaya. Nuh itu orang yang dapat dipercaya, saudara. Kenapa Tuhan memilih Nuh, saudara? Ada begitu banyak orang. Karena Nuh orang yang saleh, saudara. Dia orang yang dapat dipercaya. Saudara, dia mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, segenap akal budi, segenap raganya, saudara. Dia mengasihi Tuhan. Dia love God gila-gilaan, saudara. Tuhan memilih dia. Dia percaya dengan Tuhan. Dia tidak pernah meragukan Tuhan. Sekali-kali pun dia tidak pernah meragukan Tuhan. Sedetik pun dia tidak pernah meragukan Tuhan. Tapi dia tetap percaya. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dia. Kedua, saudara, Nuh itu taat dengan Tuhan. Nuh itu taat, saudara. Tuhan memerintahkan dia, Nuh, buat bahtera. Dia bilang, okay, yes God, I will do it. Dia lakukan, saudara. Dia taat. Tidak bertanya, Tuhan kenapa? Berikan 1000 alasan kenapa saya harus membangun bahtera. Tidak ada hujan, tidak ada apa-apa, tidak ada badai. Kenapa harus bangun bahtera? Tidak, saudara. Dia tidak meminta 1001 alasan. Tapi dia berkata gini, yes Lord, I will do it. Ya Tuhan, aku akan lakukan. Yang ketiga, saudara, dia tekun. Sangat tekun, saudara. Nuh itu tekun sekali. Nuh itu, saudara, tekun lakukan, saudara. Berapa lama dia harus membangun bahtera?
100 tahun. Saudara coba bayangkan saudara, selama 100 tahun dia membangun Batra, pasti orang mengolok-olok dia, orang pasti tertawakan dia, orang berkata mungkin ini orang paling bodoh yang pernah ada dalam muka bumi ini. Tidak ada hujan, kenapa Anda membangun Batra? Tapi dia tidak pusing saudara. Dengar baik-baik saudara, hidup kita tidak ditentukan apa kata manusia, tapi hidup kita ditentukan dengan apa kata Tuhan. Anda pilih siapa? Anda pilih untuk mendengar manusia atau Anda pilih untuk mendengar Tuhan? Saya lebih memilih percaya Tuhan dan memilih kata-kata Tuhan. Saudara, hal yang keempat, apa yang dia lakukan? Nuh itu saudara berharap kepada Tuhan. Dia berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Dia percaya dan berharap kepada Tuhan. Saudara, dengan baik-baik, orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak akan sekali-kali mengecewakan kita. Saudara, mari kita belajar untuk percaya dan berharap kepada Tuhan. Dan juga selanjutnya, saudara, kita harus bertindak. Kita harus bertindak, saudara. Apakah tindakan kita? Apakah bukti kita bahwa kita tuh mengasihi Tuhan? Saudara, buktinya apa? Saudara berkata, aku mengasihi Tuhan. Saudara berkata, ya Tuhan, aku mengasihi Engkau. Bahkan kita bernyanyi di gereja, ku mau cinta Yesus selamanya, ya kan? Ku cinta Kau. Kita nyanyi. Bukti kita apa, saudara? Kita tuh mengasihi Tuhan. What is the proof? Saudara, saya percaya salah satu bukti yang kita bisa beri kepada Tuhan, kita mengasihi Dia, itu kita setia mengikuti Tuhan. Saudara, tolak ukur apakah yang Anda pakai untuk kesetiaan? Sangat simpel sekali, saudara. Jika Anda bisa setia dengan Tuhan yang tidak kelihatan, saya percaya Anda bisa setia dengan pribadi yang kelihatan. Tetapi saudara, kalau pribadi yang kelihatan saja Anda tidak bisa setia, saya ragu apa Anda bisa setia dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Saudara, hari-hari ini, kembali lagi, Tuhan mencari orang-orang punya kualitas setia. Setia mengikuti Tuhan. Kita akan baca sama-sama dalam Galatia pasal yang ke-5, ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Saudara, salah satu buah Roh Kudus ialah kesetiaan, faithfulness. Saudara, Tuhan bukan memberikan pilihan. Saya percaya begini, saudara. Tuhan memberikan kepada kita tuntutan supaya kita setia mengikuti Dia. Jadi, saudara, poin kedua adalah orang yang bisa kita andalkan, reliable. Orang setia adalah orang-orang reliable, orang-orang yang kita bisa andalkan dalam kehidupan kita. Ketiga, karakter yang teguh, tidak mudah goyah. Saudara, tidak mudah goyah. Tuhan mencari orang-orang punya karakter yang teguh, yang tidak mudah goyah, saudara. Tidak bisa ya sebentar ke sini, sebentar ke sana. Enggak, saudara. Tuhan mencari orang-orang punya karakter yang teguh, berdiri teguh. Sekali Yesus, Yesus selamanya. Selanjutnya, saudara, Tuhan mencari orang-orang yang punya steadfast spirit, unwavering. Karakter kita tidak mudah goyah, saudara. Angin, badai, taufan, apapun yang melanda kehidupanmu, tidak mudah goyah, saudara. Tuhan mencari orang-orang yang trustworthy, yang Tuhan bisa percayakan, Tuhan bisa andalkan, Tuhan bisa percaya dengan Anda. Kalau hari ini, saudara, Tuhan melihat dari surga, apakah Tuhan bisa percaya dengan Anda? Apakah hari ini Tuhan bisa andalkan saudara dalam kehidupanmu? Saudara, saya teringat satu cerita. Saya tinggal di Ambon sekitar tahun 1996, saudara ya. Saya tinggal di Ambon. Waktu saya lagi di Ambon, saudara, kerusuhan di Ambon sekitar tahun 97-98. Saya dengar, saya diceritakan, saudara ya, ada seorang anak muda umur 12 tahun. Dia dalam perjalanan pulang, baru pulang dari retreat, saudara. Dia dalam perjalanan pulang ke rumah semangat-semangat, baru pulang dari retreat. Waktu dia pulang ke retreat, saudara, anak muda ini di stop dengan sekelompok orang. Mereka suruh anak muda ini menyangkal Tuhannya. Jadi anak muda umur 12 tahun ini, saudara, dengan polos berkata gini. Mereka tanya dengan dia, agamamu apa? Anak muda ini berkata gini, Beta Laskar Kristus. Waktu mereka dengar anak muda ini berkata, Beta Laskar Kristus, mereka begitu marah sekali. Mereka berkata gini, sangkal Yesusmu. Anak muda ini berkata lagi, Seng bisa, Beta Laskar Kristus. Sudah kedua kalinya, mereka marah sekali.
Mereka ambil pisau, saudara, mereka potong tangannya. Satu tangan di lantai, saudara. Darah, saudara. Anak ini sedang berteriak, nangis. Mereka berkata gini, kami kasih kesempatan lagi. Sangkal Yesusmu. Anak ini berkata gini, beta laskar Kristus. Tidak akan sekali-kali dia menyangkal Yesus. Mereka potong tangannya yang kedua, saudara. Anak ini rebah di lantai. Hari itu dia mati sebagai seorang martir. Saudara, ini artinya setia sampai mati. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, sangat mudah, saudara, kita hafal slogan, setia sampai mati, setia sampai mati. Kita nyanyi lagu setia sampai mati, saudara. Tapi saudara, waktu kita diperhadapkan dengan fakta di depan mata kita, saudara, kita mungkin orang pertama yang lari. Kenapa, saudara? Kita tidak mau. Karena kita lebih sayang nyawa kita daripada yang lain-lain, saudara. Tapi hari ini, saudara, Tuhan minta dari kita, bisa tidak kita setia? Saudara, membaca firman Tuhan, saudara, itu bagus, saudara. Kalau pelajari tentang kesetiaan itu bagus. Tapi lebih bagus lagi, saudara, sudah praktikkan apa yang tercatat dalam Alkitab. Anak muda umur 12 tahun ini, saudara, dia mati sebagai seorang martir. Dia mengenal artinya setia sampai mati. Hari ini, saudara, boleh tidak saudara setia kepada Tuhan? Apakah saudara, ketika saudara menghadapi tekanan, masalah dalam kehidupanmu, bagaimana, saudara? Boleh tidak saudara berkata, Tuhan, aku setia. Apapun terjadi dalam kehidupanku, aku setia mengikuti Tuhan. Aku tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Saudara, kalau Anda tahu sebuah lagu ditulis di India, saudara, beberapa tahun lalu, I have decided to follow Jesus. Kupilih jalan untuk mengikuti Yesus. Kalau Anda tahu cerita lagu ini, saudara, lagu ini ditulis di sebuah kota, sebuah desa di India, namanya Assam, India, saudara, ya. Jadi apa yang terjadi, saudara? Ada sekelompok orang, misionaris datang ke desa ini. Mereka memberitakan Injil kepada banyak orang. Satu keluarga, 4 orang, suami, istri, dan kedua anaknya. Mereka terima Yesus, mereka mengalami lawatan, mereka cinta Tuhan, mereka begitu dijamah Tuhan, mereka mengikuti Yesus. Saudara, nah, suatu hari kepala desa ini, saudara, dengan beberapa orang, mereka datang, mereka protes. Kami, ini waktu mereka, dia adalah Yesus, bakar, mereka bunuh anaknya yang kedua, saudara, depan mata papa dan mamanya, saudara, mereka bunuh. Tidak lama kemudian mereka berkata lagi, tinggalkan Yesusmu. Pasangan suami istri ini berkata gini, ku pilih jalan untuk mengikuti Yesus. Ku tak gentar. Istrinya dibunuh. Tidak lama kemudian, saudara, suaminya dibunuh. Hari itu, saudara, keluarga ini 4 orang meninggal, saudara. Tapi mereka meninggal sebagai martir. Tidak lama kemudian, saudara, suatu hari, saya percaya, saya yakin dan percaya, Roh Kudus yang berbicara kepada keluarga ini. Kepada kampung itu, saudara. Apa yang terjadi di kampung itu? Tiba-tiba mereka berkata begini, kenapa keluarga ini, mereka sanggup mempertaruhkan nyawa mereka hanya untuk satu nama, yaitu nama Yesus. Mereka malah bertanya-tanya, saudara. Tidak lama kemudian, desa di tempat itu, saudara, mereka mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Hari itu, desa ini, saudara, semua orang dalam desa itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat di kehidupan mereka. Ajaib luar biasa. Saudara, begini, saudara mungkin belum tentu saudara harus mempertaruhkan nyawa saudara. Saudara, ya, belum tentu. Mungkin saudara, iman saudara goyah hanya karena perekonomian, saudara, hidup saudara goyah. Tapi saya mau meyakinkan saudara hari ini, kalau saudara percaya kepada Yesus, saudara setia kepada Yesus, saudara percaya bahwa pertolongan Tuhan itu pasti datang dalam kehidupanmu. Saya yakin dan percaya, saudara, saudara akan menjadi pemenang. Saudara akan setia mengikuti Tuhan walau apapun terjadi. Nah, saudara, kita lihat, saudara, ada beberapa contoh di dalam Alkitab. Beberapa contoh, saudara, di dalam Alkitab yang kita bisa pelajari sama-sama.
Satu, saudara, kita bisa lihat, itu Stefanus. Saudara, Stefanus itu dirajam dengan batu karena iman percayanya. Tapi saudara begini, sekalipun Stefanus harus pertaruhkan nyawanya, saudara, dia tetap tidak gentar, saudara. Dia tetap tidak gentar. Dia tetap, saudara, dia mati sebagai seorang martir hari itu. Dia mati sebagai seorang martir, saudara. Paulus dianiaya. Ya, Paulus dianiaya, saudara. Saudara, kalau ada rasul di dalam Alkitab yang paling banyak dianiaya itu Paulus, saudara. 13 kali dia dianiaya, saudara. Dia dipatuk ular beludar, kapal karam, dia dicambuk, saudara, 40+1 dan sebagainya, saudara. Paulus itu dicambuk, dipukul, dianiaya, saudara. Tapi dia tidak pernah tinggalkan Tuhan. Saudara, saya mau tanya Anda hari ini, berapa di antara saudara yang pernah dicambuk 40 kali, saudara, atau 39 kali? Siapa pernah dicambuk 39 kali? Belum tentu saudara dicambuk 39 kali. Saudara, ini menurut ahli teologi, saudara. Waktu dicambuk, itu, saudara, ujungnya ada kail seperti kail, saudara. Waktu dicambuk, itu dagingnya copot, saudara. Paulus dagingnya copot. 39 kali, saudara. Tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Tetap setia. Saudara, hari-hari ini, kalau ada kualitas orang yang Tuhan cari, Tuhan mencari orang-orang yang setia. Bisakah tidak kita setia dengan Tuhan, saudara? Saya percaya, saudara, hari-hari ini salah satu tantangan paling besar itu perekonomian. Perekonomian hari-hari ini, saudara. Ya, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang mungkin perusahaannya tidak begitu baik, saudara, usahanya tidak begitu bagus, saudara. Tapi apapun terjadi, saudara, dan keadaan situasi seperti ini, bisa tidak saudara berkata gini, I have decided to follow Jesus. Kupilih jalan untuk mengikuti Yesus. Aku tidak akan gentar. Sekalipun perekonomianku buruk, sekalipun orang berkata perekonomianku semakin parah, tapi aku tidak gentar mengikuti Yesus. Karena aku tahu Yesus memelihara hidupku. Karena Yesus adalah gembala yang baik. Yesus akan menjaga kehidupanku. Karena firman Tuhan berkata, Allahku akan mencukupkan segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saya percaya kalau saudara setia mengikuti Dia, wow, hidup saudara akan beda. Benar, hidup kita itu akan berbeda, saudara. Sangat-sangat berbeda. Saudara, kata setia itu disebut dalam Alkitab sebanyak 270 kali. Kata setia disebut. Artinya apa, saudara? Kata ini sangat penting sekali. A very important word, saudara. Setia. Setia itu penting sekali, saudara. Bisa tidak kita setia mengikuti Tuhan? Saudara, setiap kita hari-hari ini akan diuji dalam hal kesetiaan. Benar. Kita akan diuji dalam hal kesetiaan. Bisa tidak kita setia? Seperti saya katakan tadi, saudara, ada begitu banyak orang Kristen, mereka hafal slogan, bukan mereka hafal jadi lagu itu hanya jadi slogan, saudara. Ayat firman Tuhan itu hanya menjadi slogan, bukan gaya hidup. Tapi hari-hari ini, setiap kita diuji. Bisa tidak kita setia? Mau tidak kita setia mengikuti Tuhan? Mau tidak kita mengikuti Tuhan? Seumur hidup kita setia mengikuti Dia. Saudara, saya mau cerita dengan Anda, saya pernah diuji dalam hal kesetiaan. Sekitar 15 tahun lalu, saya diundang khotbah di Kalimantan, saudara. Saya diundang khotbah di Kalimantan. Waktu saya ditelepon Pastor Matthew, kami mau undang Pastor free tidak? Pastor ada waktu tidak? Jadwalnya gimana? Saudara, waktu saya melihat jadwal saya, saudara, oke, jadwal saya kosong. Saya berkata begini, ya saya maulah. Saya bilang, saya siap, saya datang ke Kalimantan, saya mau melayani. Saudara, saya bilang iya. 2 minggu kemudian, 2 minggu sebelum hari hanya, saya dikasih tahu begini, Pastor Matthew, kita akan jalan 6,5 jam. Jadi kita harus jalan dari Sarawak, itu masuk ke Kalimantan. 6,5 jam. Waktu saya dengar 6,5 jam, nggak terlalu gemetar, saudara. Saya pikir, oke lah 6,5 jam, mungkin jalannya bagus. Oke, saya bilang, siap, datang. Saudara, saya sampai di Sarawak, di Kuching, Sarawak, saudara, hari itu. Waktu saya di Sarawak, saya diperlihatkan video perjalanan mereka. Waktu saya lihat video itu, saudara, secara jujur, secara manusia, cukup gemetar juga hati saya, saudara, ya. Cukup gemetar. Saya berpikir begini, aduh, sanggup tidak, saudara? Waktu itu berat badan saya 110 kilo, saudara.
Saya berkata, bisa tidak saudara, sanggup tidak saya ini jalan 6 jam setengah. Tuhan berkata begini, Matthew, kalau kamu nggak bisa setia dalam hal kecil ini, kemanapun kau pergi, kau tidak bisa setia. Jalan 6 jam, ampuni saya, karena saya ngeluh, jalan 6 jam setengah. Saya bertobat, saudara, di tengah-tengah hutan saya bertobat. Sesudah saya bertobat, saudara, itu saya tidak tahu dari mana saya dapat kekuatan, saya yakin dari Tuhan. Itu saya bisa jalan dengan cepat sekali loh, saudara. Bayangin berat badan 115 kilo, itu bisa jalan dengan cepat sekali. Cepat sekali, saudara. Sampai teman-teman yang lain kaget semua. Karena kami sekitar 6 orang yang ikut saya, saudara ya. Kami jalan. Nah, saya sampai di daerah itu, saudara. Saya sampai di daerah di Kalimantan. Sampai di sana ternyata Land Rover, saudara ya. Itu 2 hari, saudara. 4 hari saya mendadak di desa itu untuk seminar, saudara. Waktu saya dengar itu, saudara, saya tambah bertobat lagi dan saya minta ampun dengan Tuhan. Saya berkata, Tuhan, please forgive me. Tuhan, ampuni saya, Tuhan. Orang yang bebal, orang yang sombong selangit, saudara. Ya, lah sombong sekali. Nah, saudara, saya mau beritahu Anda, saudara, kalau hari ini Tuhan suruh Anda setia, jangan tanya, jangan banyak soal Tuhan. Ikuti saja, saudara. Nah, saya percaya hidup saudara akan berbeda. Mari, saudara, hari ini kalau Tuhan mencari orang-orang yang setia, apakah Tuhan bisa temukan orang-orang setia? Kalau saudara hari ini punya masalah kesetiaan, saya meminta saudara bertobat. Bertobat benar-benar. Kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalannya Tuhan. Setia ikuti Tuhan. Kemanapun Tuhan utus kita, kita pergi. Kita mau setia dalam panggilan kita. Kita mau setia dengan Tuhan yang menciptakan kita. Nah, saya yakin, saudara, kalau saudara setia mengikuti Tuhan, hidup saudara akan berbeda. Pelayanan saudara akan berbeda. Rumah tangga saudara akan berbeda. Cara saudara menjalani kehidupan akan berbeda. Cara pikir saudara akan berbeda. Akan banyak hal berbeda dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita punya DNA kesetiaan. Saudara, dengar baik-baik. Tuhan mencari orang-orang yang setia. Saya akan ulangi lagi dalam Amsal 20 ayat 6 berkata, banyak orang menyebut diri mereka baik hati, tapi orang setia, siapakah yang menemukannya? Hari ini Tuhan mencari kualitas setia. Apakah hari ini kalau Tuhan melihat dari surga, Tuhan bisa temukan orang-orang setia? Bisa tidak kita setia mengikuti Tuhan? Apapun terjadi, saudara, bisa saja dunia runtuh di kiri kanan kita, saudara. Kita tetap mau setia. Kita mau berkata gini, sekali Yesus, Yesus lamanya. I have decided to follow Jesus. Kupilih jalan untuk mengikuti Yesus. Ku takkan gentar, ku takkan gentar. Apapun terjadi, kita tidak akan gentar. Tidak mudah gentar, saudara. Kenapa? Karena Yesus beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati Anda.